Chapter 111, Finished All the Food. Lan Xuanyu melompat keluar dari simulator seperti sedang melarikan diri dan suara Yin Tianfan terdengar, berkata, toilet ada di sana. Lan Xuanyu berlari dan yang terjadi selanjutnya adalah suara muntah yang berasal dari toilet. Hehehehe, senyum Yin Tianfan sangat berbahaya tetapi dia tidak puas dengan reaksi Lan Xuanyu. Dia meretakkan buku-buku jarinya. Saya pikir saya bertahan selama 18 menit saat pertama kali saya mengalami kapal perang luar angkasa juga. Dia bertahan selama 19 menit, tapi dia baru berusia 8 tahun, saya berusia 12 tahun saat itu. Anak laki-laki ini layak untuk diajar. Hahaha, saya telah mengambil beberapa emas. Tidak buruk, tidak buruk. Dia memiliki kekuatan spiritual dan kualitas fisik yang luar biasa. Dia bahkan memiliki sedikit kelicikan yang saya miliki ketika saya masih muda. Dia memiliki potensi yang besar. Lan Xuanyu benar-benar muntah seperti ususnya keluar. Untungnya, dia memiliki pencernaan yang kuat dan tidak terlalu menyia-nyiakan makanan yang dia makan di sore hari. Pengalaman pertamanya duduk di kapal perang luar angkasa tidaklah luar biasa, tetapi rasanya cukup menyenangkan ketika mereka pertama kali terjun ke alam semesta. Sejak mereka memasuki sabuk meteorit itu, dia menjadi gila. Wajahnya pucat saat dia berjalan keluar dari toilet, dia berpegangan pada dinding saat dia merasa lesu. Guru, aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Kembalilah besok malam sepulang sekolah, saya akan memberitahu Mu Zongtian. Yin Tianfan tersenyum. Aduh, Lan Xuanyu tidak tahu bagaimana dia kembali ke asrama. Dia berbaring di tempat tidur begitu dia kembali dan itu adalah pertama kalinya dia melewatkan makan malam. Dia tidak nafsu makan, mual itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Dia bahkan tidak mendengar salam dari Qian Lei dan Liu Feng dan tenggelam dalam tidur nyenyak tetapi bahkan dalam mimpinya, seluruh dunia masih terbalik dan berputar, itu benar-benar tak tertahankan. Pagi selanjutnya, Ye Lingtong tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Tim mereka berakhir di tempat keempat untuk hasil keseluruhan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa hasil ini merupakan pukulan besar bagi Lu Qianxun dan bagi seseorang seperti dia yang sangat kompetitif. Terutama bagi Ye Lingtong. Dia sebenarnya masih merasa sedikit bersalah terhadap Lan Xuanyu tetapi selama ujian kemarin, raungan naga Lan Xuanyu yang tiba-tiba segera menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Kemudian, Liu Feng menembusnya yang meninggalkannya dengan bayangan psikologis dan menyebabkan sikapnya terhadap Lan Xuanyu menjadi sedikit aneh sekarang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa jiwa bela dirinya selalu memiliki segala macam masalah di depan Lan Xuanyu, dan ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin menerimanya. Bahkan Lu Qianxun tidak bisa mengalahkan orang itu. Lu Qianxun akan mencapai peringkat 20. Tidak diragukan lagi, menjadi juara kemarin membuat tim Lan Xuanyu menjadi target semua orang. Ye Lingtong hendak mencapai kantin ketika dia tiba-tiba mendengar keributan di dalam. Dia membuka pintu dan membuat dirinya terkejut. Ada lebih dari 10 orang berdiri di sana, dan dia tidak yakin apa yang mereka lakukan. Lan Xuanyu, kamu harus memberi kami penjelasan, bagaimana kamu bisa melakukan itu. Itu benar, kamu makan semua sarapan kami, apa yang akan kita lakukan? Lan Xuanyu, apakah kamu sengaja melakukannya? Anda menggunakan perangkat penyimpanan bimbingan jiwa untuk menyembunyikan semua sarapan, bisakah Anda makan begitu banyak? Apa yang terjadi? Ye Lingtong sedikit bingung jadi dia cepat-cepat maju. Kemudian, dia melihat semua piring yang biasanya ditutupi dengan makanan kosong, tanpa ada remah yang tersisa di atasnya. Lan Xuanyu dikepung saat ini. Dia tampak malu tetapi dia tidak menegur mereka, dia hanya berdiri di sana. Apa yang telah terjadi? Ye Lingtong bertanya secara naluriah karena dia melihat Chang Jianyi. Chang Jianyi meliriknya dan berkata, ketika kami datang ke sini pagi ini, semua makanan sudah habis. Lan Xuanyu berkata bahwa dia tidak sengaja memakan semuanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak makan apapun tadi malam jadi itu sebabnya. Itu adalah makanan untuk 30 orang. Satu orang benar-benar menyelesaikan semuanya. Lan Xuanyu melihatnya juga dan sudut mulutnya bergerak sedikit, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Bahkan, dia sudah lapar di tengah malam. Setelah dia bangun, mual dan pusingnya hilang, tetapi yang menggantikannya adalah rasa lapar yang hebat. Oleh karena itu, dia menunggu di pintu kantin pagi-pagi sekali dan begitu pintu dibuka, dia masuk dan melahap semuanya.
Sepertinya dia benar-benar kelaparan, atau bisa jadi dia menghabiskan terlalu banyak energi sehari sebelumnya. Dia tidak memperhatikan dan hanya membersihkan piring demi piring. Dia merasakan kepuasan yang ditimbulkan oleh perut yang terisi dan dia tidak menyadari bahwa dia sudah makan semuanya. Dia biasanya makan banyak dan itu tidak terlalu berlebihan, tapi kali ini, jumlah yang dia makan sedikit terlalu berlebihan. Satu orang ya, makan makanan berarti untuk 30 orang. Kantin hanya menyiapkan makanan dalam jumlah terbatas sehingga ketika siswa lain tiba, Lan Xuanyu menyadari bahwa dia dalam masalah karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia sudah melaporkan kejadian itu ke Mu Zongtian melalui perangkat komunikasi bimbingan jiwa hanya karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Baiklah, berhenti melawan semua orang. Apakah Anda akan membuatnya memuntahkan semuanya? Apakah kalian akan memakannya? Kata Ye Lingtong dengan berani. Lan Xuanyu menatapnya dengan nada terkejut. Dia tidak menyangka Ye Lingtong akan berbicara untuknya. Tepat pada saat ini, Mu Zongtian masuk dan membawa beberapa koki dengan hidangan di tangan mereka. Baiklah, sarapan dulu, semuanya. Lan Xuanyu mungkin memiliki sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Xuanyu, ikut aku. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Oh, baiklah. Lan Xuanyu bergegas keluar dari kerumunan dan mengikuti Mu Zongtian. Sungguh tidak masuk akal baginya hari ini. Tidak peduli apa, dia tidak pengertian untuk menghabiskan semua makanan teman sekelasnya, tetapi dia benar-benar sangat lapar sampai-sampai makanan itu benar-benar berkilau di hadapannya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Bahkan setelah makan begitu banyak, dia bahkan tidak merasa kembung. Begitu mereka keluar dari kantin, Lan Xuanyu menyadari bahwa Yin Tianfan sebenarnya berdiri di depan pintu. Guru, melihat Yin Tianfan, Lan Xuanyu langsung merasakan perutnya bergolak sehingga dia kehilangan nafsu makan. Stimulasi yang ditimbulkan oleh uji coba kapal perang luar angkasa kemarin meninggalkannya dengan bayangan. Yin Tianfan kemudian berkata, kondisi Anda sangat normal, Anda tidak perlu merasa buruk karenanya. Anda menggunakan terlalu banyak energi dan meridian Anda juga membutuhkan banyak energi yang pada dasarnya menyebabkan insiden ini. Jangan makan di kantin lain kali, datanglah ke kantorku dan temukan aku. Datang ke sini untuk makan 3 kali. Oh, baiklah. Lan Xuanyu buru-buru mengangguk. Lan Xuanyu tidak banyak bereaksi tetapi Mu Zongtian tampak iri. Dia tahu bahwa meskipun pria ini adalah wakil presiden, dia memiliki status yang relatif tinggi di Akademi Surga Luo, setidaknya seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan seorang presiden akan menjauhi dia dan memberinya perlakuan terbaik. Ji Hongbin terkenal sebagai orang terkuat di Heaven Luo Academy tetapi bahkan sikap Guru Ji jauh lebih baik di hadapan wakil presiden ini. Sebenarnya, hanya hubungan Ji Hongbin dengannya yang baik-baik saja, guru lain yang mengetahui pengalaman wakil presiden ini akan menjaga jarak dengan hormat darinya. Yin Tianfan tidak mengizinkan Lan Xuanyu memberitahu siapapun bahwa dia adalah muridnya bukan karena dia takut Lan Xuanyu akan menggunakan namanya untuk menipu, dia khawatir itu akan mempengaruhi Lan Xuanyu. Datanglah sepulang sekolah pada sore hari. Makan dulu lalu kembali ke kelas dalam 1 jam, kata Yin Tianfan kepada Lan Xuanyu sambil tersenyum. Lan Xuanyu selalu merasa bahwa senyum guru ini sedikit menakutkan dan dibandingkan dengan perjalanan kapal perang luar angkasa kemarin, pelajaran Guru Ji sama sekali tidak jahat. Guru ini adalah iblis sejati. Ketika menghadapi bahaya, seseorang tidak boleh menjauh darinya tetapi menghadapinya dan menjadi orang yang berkarakter. Yin Tianfan menambahkan dengan senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Apalagi yang bisa dikatakan Lan Xuanyu, ya. Chapter 112, Ji Hongbin's Worries. Tetapi ketika waktu makan siang tiba, konflik emosi Lan Xuanyu terhadap guru ini berkurang drastis. Kantor Yin Tianfan memiliki meja makannya sendiri, yang Lan Xuanyu tidak tahu dari mana gurunya mendapatkan semua makanan ini, berjumlah 8 piring dan sup. Semuanya terbuat dari bahan-bahan langka, bahkan ada beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kuantitasnya tidak terlihat banyak, tetapi Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan nutrisi menyebar ke seluruh tubuhnya dengan setiap suapan makanan yang dia makan. Dia bisa merasakan energinya diisi ulang di dalam dirinya. Perasaan itu terlalu luar biasa. Makanan tunggal ini jauh lebih menyenangkan daripada sarapan besar yang dia miliki. Setelah makan, Lan Xuanyu bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Makanannya juga jauh lebih enak dibandingkan dengan makanan yang disediakan oleh Guru Nana di kota Ziluo. Terima kasih Guru.
Setelah selesai makan, Lan Xuanyu segera membungkuk dalam-dalam kepada Yin Tianfan. Makan itu penting. Anda masih tumbuh dan membutuhkan makanan yang lebih baik, tetapi Anda juga harus bekerja keras. Biarkan saya melihat seberapa besar potensi yang Anda miliki. Kembalilah ke teman sekelasmu, kita akan melanjutkannya nanti. Yin Tianfan tersenyum, seolah seringainya terus terpampang di wajahnya. Tapi di malam hari, gurunya ini menjadi eksistensi paling menakutkan yang pernah dia temui. Yin Tianfan tidak mengajari Lan Xuanyu apapun dan hanya membawanya untuk duduk di dalam kapal perang luar angkasa. Dia mengizinkannya untuk mengalami dampak intens yang dihadapi di dalam kapal perang luar angkasa. Setengah jam setelah makan malam menjadi neraka bagi Lan Xuanyu. Mu Zongtian membuat pengumuman publik kepada anggota kelompok lainnya, menjelaskan bahwa perpisahan Lan Xuanyu untuk waktu makan adalah hukuman yang dijatuhkan olehnya karena mengabaikan makanan teman sekelasnya. Ini dengan mudah memadamkan kemarahan yang dibangun dari kejadian tersebut. Program akademik menjadi lebih ceruk dengan perendaman lengkap dari kelas profesional sekunder. Hal ini menyebabkan siswa menjadi lebih dan lebih gugup. Sebulan sebelum akhir semester, Lu Qianxun akhirnya menjadi orang pertama yang menembus peringkat ke-20 di mana ia berhasil memasuki ranah yang memungkinkannya menggunakan cincin jiwa keduanya pada usia 9 tahun. Dia secara alami menjadi yang terkuat setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya. Lu Qianxun sesekali melirik Lan Xuanyu. Dengan datangnya akhir semester, dia menantikan tes lagi. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan Lan Xuanyu untuk menghapus penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Setelah kejadian sarapan pagi, para siswa juga menyadari bahwa Lan Xuanyu menjadi lebih linglung saat menghadiri kelas, dan bahkan nilainya yang bagus mulai turun. Hanya Liu Feng dan Qian Lei yang tahu tentang siksaan hariannya dan bersumpah untuk merahasiakannya. Untuk mengalami perjalanan kapal perang antariksa setiap malam tak terelakkan baginya. Tapi itu tidak sia-sia. Lan Xuanyu menemukan bahwa setelah kelas setiap malam, reaksinya terhadap kendaraan apapun di landasan piloting kapal perang menjadi sangat cepat. Dia sekarang mampu membuat reaksi tenang dan terkendali. Dia juga dapat dengan jelas merasakan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas batinnya. Meski latihannya hanya duduk di dalam kapal perang luar angkasa, dampak dan serangan yang ditimbulkan oleh simulasi mampu meredam tubuhnya. Dia secara bertahap merasakan manfaat dari kelelahannya yang luar biasa dan pengisian yang cukup yang akan dia terima setiap hari. Perlahan, dia merasa bahwa duduk di dalam kapal perang luar angkasa tidak lagi tak tertahankan seperti yang pertama kali. Tapi siapa sangka Yin Tianfan akan menambah durasi pengalaman. Yin Tianfan telah membuatnya sehingga dia akan mencapai toleransi maksimalnya setiap hari sebelum berhenti. Pelepasan raungan naga telah memengaruhi dan mendorong peningkatan kekuatan jiwa Lan Xuanyu. Tidak lama kemudian, ia berhasil menembus peringkat ke-15 namun tentu saja timnya tetap menjadi yang terakhir di seluruh kelas. Karena kelas harian dengan Yin Tianfan, interaksi Lan Xuanyu dengan Liu Feng dan Qian Lei menurun. Mereka kadang-kadang memanggil Dong Qianqiu dan dia juga menghabiskan waktu berbicara dengan Guru Nana. Setiap hari adalah hari yang sibuk baginya sampai-sampai dia merasa agak bingung dan bingung. Kunjungan rumah yang dia lakukan seminggu sekali di awal kelas elit junior dengan cepat menjadi kunjungan bulanan. Tepat 1 bulan sebelum akhir periode. Xuanyu, apakah kamu masih pergi ke pelatihan wakil presiden malam ini? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dan tertawa getir. Saya harus pergi. Tidak mungkin, hanya berdasarkan jumlah bahan makanan berharga yang diberikan gurunya setiap hari, dia benci ide untuk tidak pergi. Selain itu, dia percaya bahwa bimbingan guru Yin memiliki arti penting dalam perkembangannya secara keseluruhan. Ada 1 bulan tersisa sampai ujian akhir semester, bukankah kita harus berlatih dan berlatih bersama? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu terkejut sesaat. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, oh ya, kita harus memulai pelatihan untuk itu. Saya akan menanyakan kepada guru untuk melihat apakah dia dapat memberi kita waktu untuk itu. Baiklah, dan omong-omong, kekuatan jiwaku sudah berada di peringkat ke-17, hahaha. Semua siswa elit junior kelas yang dipilih secara khusus adalah anak-anak muda dengan kualitas unggul dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat dan lebih tinggi dari rekan-rekan mereka. Aku hanya di peringkat ke-15, apakah kamu bisa mencapai peringkat ke-20 musim depan? Lan Xuanyu memberinya tatapan tak berdaya. Qian Lei mengangkat bahu dan menjawab, tidak mungkin, aku masih 3 peringkat lagi.
Frenzy melakukan sesuatu dan memasuki peringkat ke-17 lebih awal dari saya, tetapi saya yakin kekuatan spiritual saya akan menembus 200 poin pada periode berikutnya. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Hanya segelintir dari kita di planet Heaven Luo yang dapat mencapai Spirit Sea Realm pada usia 9 tahun. Bukankah aku kuat? Oh benar, seberapa tinggi kekuatan spiritualmu? Apa menurutmu kita masih bisa mendapatkan 10 poin tambahan di ujian akhir tahun? Entahlah, aku hanya merasa sangat pusing setiap hari. Baiklah, aku harus pergi. Dengan itu, dia bergegas keluar dari asrama dengan tergesa-gesa menuju kantor Yin Tianfan. Saat tiba di kantor Yin Tianfan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Ji Hongbin. Fatih, apakah kamu gila? Bagaimana Anda bisa mengajar anak seperti ini? Jika sesuatu terjadi, apakah Anda akan bertanggung jawab? Ji Hongbin mempertanyakan Yin Tianfan dengan putus asa. Yin Tianfan menjawab dengan udara misterius di sekelilingnya, belum ada kecelakaan, kan? Anda harus berhenti bersikap pemalu dan berhati-hati. Kamu tidak seperti ini di masa lalu. Kamu menyebut ini pemalu dan berhati-hati. Katakan padaku, berapa peringkat kabin simulasimu? Apakah itu sesuatu yang seharusnya dia gunakan? Jika sesuatu terjadi, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada orang tuanya? Ji Hongbin marah karena marah. Jelas kesal, Yin Tianfan membalas, berhentilah menyebalkan. Apakah Anda pikir saya akan mengizinkannya masuk ke kabin simulasi tanpa membuat penilaian yang baik tentang ini? Dia mampu mendorong kembali Golden Lion King dengan satu cincin, apa artinya? Artinya darah dan meridian yang mengalir di tubuhnya lebih kuat dari Golden Lion King. Saya melakukan pengamatan yang sangat teliti dan hati-hati atas catatan dan memperhatikan bahwa pola berurat pada rumput perak biru di kedua tangannya memiliki jejak naga yang jelas. Itu berarti bahwa varian Blue Silver Grace miliknya terkait dengan naga, dan itu bukan hanya naga sejati biasa. Kalau tidak, bagaimana itu bisa mengintimidasi Raja Singa Emas bahkan setelah menyatu dengan rumput perak biru? Kekuatan darah dan meridiannya belum dibangkitkan sepenuhnya, jika tidak, raungan naga akan lebih sering terjadi. Hanya dengan tekanan eksternal saya dapat menginduksi kebangkitan berikutnya untuk meridiannya. Selain itu, mengalami pertempuran kapal perang luar angkasa akan membuat reaksinya lebih cepat dan merangsang pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Menurut Anda, kultivasi apa yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan mengabaikan tanda-tanda keruntuhan atau perjuangan dari tubuhnya? Saya secara alami memperhatikannya. Sudah 2 bulan, bukankah semuanya berjalan dengan baik? Dan tahukah Anda berapa lama anak itu bisa tinggal di dalam? Apakah Anda berani percaya jika saya memberitahu Anda bahwa dia bisa tinggal di dalam selama 1 jam? Apa, 1 jam? Ji Hongbin menatap Yin Tianfan dengan mata dan mulut terbuka lebar. Dia paling jelas tentang betapa uniknya kabin simulasi Yin Tianfan. Meskipun berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Yin Tianfan, dia memiliki kekaguman tanpa syarat terhadap keterampilan piloting Yin Tianfan. Orang harus tahu bahwa pria di hadapannya pernah. Ini karena kualitas batin tubuhnya. Tubuh dan kekuatan spiritual anak ini unggul dan langka. Ini benar-benar akan menyia-nyiakan potensinya jika kita menggunakan metode konvensional untuk melatih dan membimbingnya langkah demi langkah. Saya memiliki harapan baginya untuk sampai ke sana di masa depan. Sambil mengatakan itu, dia mengarahkan jarinya ke langit-langit. Ekspresi Ji Hongbin segera berubah serius saat dia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Chapter 113, Improvement. Semburat rasa sakit muncul di bawah mata Yin Tianfan. Ji tua, apa yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah melakukan kesalahan di masa muda dan sembrono yang menyebabkan saya dipecat meskipun saya membuat beberapa prestasi di militer, tetapi bisakah Anda memahami rasa sakit ini? Jika saya tidak dipecat, saya pasti akan mendapat bagian dalam nasib Dewa Laut juga dan tidak harus sendirian di usia tua ini. Bibir Ji Hongbin berkedut dan dia menghela nafas. Baiklah, kita semua tidak layak. Anda membiarkan dia mencobanya sekali lagi dan memberi saya akses untuk menontonnya. Saya ingin memastikan bahwa dia benar-benar dapat menanganinya. Baiklah, Yin Tianfan melambai ke Lan Xuanyu yang bingung dan berkata, Xuanyu, kemarilah, ayo masuk ke simulator. Setelah memasuki simulator yang familiar, tutupnya tertutup dan gambar antar bintang yang familiar muncul sekali lagi. Dia merasakan kekuatan yang kuat dan kapal perang luar angkasa lepas landas.
Lan Xuanyu telah melalui semua ini lebih dari 10 kali dan tidak lagi merasakan perasaan baru seperti yang dia rasakan di awal. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan kekuatan jiwa di tubuhnya menyesuaikan secara alami sementara pusaran berwarna emas dan perak di dadanya perlahan berputar dalam momentum tertentu. Kedua matanya menyipit, dan dia tampak seperti sedang menyembunyikan semangat dan kinya, mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan terjadi. Kapal perang itu menambah kecepatan dan memasuki sabuk meteorit lagi. Begitu dia memasuki sabuk meteorit, seluruh kapal perang merasa seperti dianugerahkan kehidupan, ternyata, itu seimbang secara vertikal dan diluruskan seperti ular kobra. Itu berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya di sabuk meteorit seperti ikan di air. Berkas cahaya mulai meledak terus-menerus dan Lan Xuanyu sekarang bisa melihat sedikit, berkas cahaya ini mengenai kapal perang luar angkasa lainnya di sabuk meteorit dengan presisi. Kadang-kadang, berkas cahaya ini diarahkan ke meteorit untuk membuka jalan. Tidak ada keraguan bahwa Yin Tianfan memiliki komando yang sempurna atas kapal perang luar angkasa ini, dia sangat terampil. Dibandingkan dengan awal ketika kepala Lan Xuanyu selalu berputar, dia jauh lebih baik sekarang. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyeimbangkan dirinya dan dengan ketahanannya terhadap dorongan, dia sudah bisa perlahan mencoba membedakan arah dan apa yang dilakukan kapal perang luar angkasa. Juga, dengan keakraban Yin Tianfan dengan kapal perang luar angkasa, Lan Xuanyu secara bertahap mulai mengamati beberapa karakteristik unik dari kendaraan yang mereka tumpangi. Misalnya, ketika Yin Tianfan mengoperasikan kapal perang luar angkasa, dia selalu mengubah arah dan ini adalah penyebab utama pusingnya. Terutama setelah dia meluncurkan serangan setiap kali, kapal perang luar angkasa akan mengubah arah secara tiba-tiba dan perubahan itu akan selalu acak dengan itu hanya cukup untuk menghindari serangan yang datang dari musuh mereka. Mereka bolak-balik di sabuk meteorit seperti ikan di air. Setidaknya selama beberapa bulan ini, Lan Xuanyu belum pernah melihat kapal perang luar angkasa Yin Tianfan diserang sebelumnya. Jelas betapa mahirnya master ini dalam mengemudikan kapal perang. Kali ini juga sama. Kapal perang luar angkasa terus mengubah arah sambil menyerang terus-menerus. Itu bisa menghindari semua serangan dari musuh dan itu seperti hantu di sabuk meteorit, mengalahkan kapal perang lainnya tanpa henti. Setelah berbulan-bulan adaptasi, meskipun Lan Xuanyu masih merasa pusing, itu tidak tertahankan seperti awalnya. Dengan atribut fisik Lan Xuanyu, dia masih tidak bisa melihat metode pertempuran Yin Tianfan bersama dengan teknik uji cobanya. Tetapi setidaknya, dia secara bertahap mulai terbiasa dengan ini. Sebenarnya yang paling krusial adalah tetap membiasakan diri secara fisik. Bahkan Lan Xuanyu merasa tubuhnya sangat kuat dalam beradaptasi dengannya. Dia sekarang bisa benar-benar memaksa dirinya untuk bertahan di sana saat mereka terbang di ketinggian yang begitu tinggi. Dia tidak yakin berapa lama perjalanan mereka. Pintu simulator terbuka tetapi Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bangun dan hanya duduk di sana untuk menenangkan diri terlebih dahulu, dia juga mempelajari hal ini darinya. Jika dia segera berdiri, dia akan sangat pusing. Setelah sekitar 10 detik, dia berpegangan pada dinding simulator dan berdiri perlahan dengan napas dalam. Ji Hongbin telah mengamati Lan Xuanyu di sebelah simulator sepanjang waktu, termasuk ekspresinya di kapal perang luar angkasa. Pada saat ini, dia terlihat kaget. Lan Xuanyu di depannya hanya sedikit pucat dan tubuhnya sedikit gemetar, hanya itu yang dia lihat. Orang harus tahu bahwa anak ini belum genap 9 tahun. Sebenarnya, usia sebenarnya Lan Xuanyu bahkan belum genap 8 tahun. Yin Tianfan berjalan ke Ji Hongbin untuk menepuk pundaknya. Bagaimana menurutmu? Lumayan, aku tidak menyangka anak ini begitu kuat dalam beradaptasi. Ji Hongbin tidak menyukai penampilannya yang sombong, tetapi dia tidak akan pernah berbohong. Yin Tianfan tertawa, itu bakat, aku juga tidak menyangka dia akan terbiasa begitu cepat, apalagi kamu. Anda tahu bagaimana saya mengemudikan kapal perang, meskipun saya dapat mengendalikannya sampai batas tertentu, bahkan siswa akademi menengah atau lanjutan mungkin tidak dapat menanganinya, tetapi dia secara bertahap mulai terbiasa. Dia hanya membutuhkan sekitar 3 bulan lagi dan saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan dia mencoba mengemudikan simulator kapal perang bimbingan jiwa. Bukankah itu sedikit terlalu cepat? Jangan tidak sabar dan merusak barang dengan antusiasme yang berlebihan. Ji Hongbin tertegun. Yin Tianfan kemudian berkata, itu hanya berlaku untuk pecundang tetapi untuk bakat, ini disebut kebangkitan tingkat lanjut. Anak ini memiliki potensi, kebugaran fisiknya, terutama meridiannya sangat kuat.
Anda berpikir bahwa saya hanya membiarkan dia berlatih seperti itu secara membabi buta, ya? Saya telah memantau perubahan fisiknya. Lan Xuanyu memandang Yin Tianfan. Sejak kapan guru memantau perubahan pada tubuh saya? Saya tidak berpikir saya telah melalui tes fisik apapun. Apa yang kamu lihat? Kamu makhluk kecil. Apakah Anda pikir Anda bisa makan makanan enak saya tanpa bayaran? Apakah menurut Anda ada orang yang bisa seperti Anda dan memakan semua bahan berharga ini? Nafsu makan Anda adalah indikator terbaik. Anda bisa makan begitu banyak dan mengkonsumsinya dengan sangat cepat. Ini berarti tubuh dan meridian Anda membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang diserap jelas diubah menjadi energi dan kemampuan Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang hukum kekekalan energi? Amin. Lan Xuanyu kemudian mengerti dan menundukkan kepalanya karena malu. Dia malu karena meragukan tuannya. Sudut bibir Yin Tianfan berkedut. Sebenarnya, terkadang dia juga tidak bisa diandalkan. Pokoknya, jangan memaksakan dia. Apa rencana masa depan Anda? Tanya Ji Hongbin. Pembelajaran elit junior kelas sudah cukup. Dia masih terlalu muda dan perlu terus berkembang. Selama beberapa tahun ke depan, saya akan membiarkan dia dilatih untuk mengemudikan kapal perang bimbingan jiwa. Saat dia bisa menjadi pilot kelas A, maka dia akan belajar hal lain. Saya juga ingin melihat seberapa besar dia bisa tumbuh sebelum dia berusia 12 tahun sebelum memutuskan kurikulum di masa depan. Aku lega. Kamu lebih dewasa dibandingkan dengan kamu sebelumnya. Yin Tianfan tersinggung. Apa maksudmu? Sejak kapan aku tidak dewasa? Ji Hongbin menatapnya dengan mengejek. Anda, dewasa. Sejak kapan kamu pernah dewasa? Aku ingin tahu siapa yang dipecat. Iya. Hei, jangan menghinaku, aku memberitahumu. Jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Ayo pakai mesya dan jangan gunakan baju perang apapun jika kamu berani. Anda akan mencari gigi Anda di seluruh tanah. Yin Tianfan mengamuk. Haha, Ji Hongbin menepuk pundak Lan Xuanyu. Xuanyu, kamu juga harus bekerja keras. Anda akan mulai belajar tentang armor pertempuran semester depan dan Anda juga harus memikirkan tentang profesi sekunder yang berhubungan dengan armor pertempuran. Dengan kekuatan spiritual Anda, saya sarankan Anda mempertimbangkan desain baju perang. Baiklah, aku pergi dulu. Aku juga akan mengambil kelas armor perang untuk kelasmu semester depan. Oh, terima kasih, Guruji. Lan Xuanyu tidak yakin mengapa, tetapi setelah mendengar bahwa Guruji ini akan mengajar kelas baju perang, dia berdiri diam untuk menghormati teman-teman sekelasnya. Pengetahuan tentang Soul Beast tidak terlalu penting dibandingkan dengan Battle Armor dan dengan hampir seluruh kelas memilih duo Mesya Master, pentingnya Battle Armor sudah jelas. Setan besar di hati mereka akan mengajar juga. Chapter 114, The Second Test. Ji Hongbin tidak lagi peduli dengan Yin Tianfan dan berbalik untuk pergi. Yin Tianfan sangat marah sehingga dia berputar di dalam ruangan 3 kali sebelum mengalihkan pandangannya yang penuh gairah ke Lan Xuanyu. Guru, Lan Xuanyu menjadi khawatir saat menyadari bagaimana gurunya memandangnya. Yin Tianfan tiba-tiba tertawa dan terkikik. Soalnya, kami semua optimis tentangmu jadi kamu harus bekerja keras. Di masa depan, Anda harus membuat saya bangga. Guru Anda ini tidak memiliki masa depan lagi, tetapi Anda adalah bibit terbaik yang saya temui setelah bertahun-tahun. Aku hanya bisa bergantung padamu. Meskipun Lan Xuanyu tidak memahami tatapan berjuang Yin Tianfan, dia tetap menganggukkan kepalanya. Kita akan mengadakan kelas lagi hari ini, sekali lagi, tambah Yin Tianfan sambil mengaktifkan kabin simulasi sekali lagi. Hati Lan Xuanyu bergetar. Latihan kedua. Bukankah ini cukup? Tepat pada saat itu, Lan Xuanyu berpikir dalam hati, Guruji, tolong berhenti datang ke sini lagi. Raja Iblis memiliki pengaruh yang sangat besar. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, akhir semester dan ujian akhir semester berikutnya telah tiba. Dibandingkan dengan ujian tengah semester, akhir semester tidak diragukan lagi lebih penting. Alasannya sederhana, satu tim akan tersingkir. Itu berarti 30 anggota asli dari elit junior kelas akan turun menjadi 27. Menurut aturan yang disebutkan sebelumnya, bukan hanya satu orang tetapi seluruh tim yang akan dieliminasi. Itu berarti bahwa meskipun seseorang di dalam tim sebenarnya kuat, masih ada kemungkinan tersingkir karena terlibat oleh rekan satu timnya yang lebih lemah. Meskipun aturan ini tampaknya tidak masuk akal, itu sangat penting dalam merawat rasa persahabatan di antara kelas elit junior.
Siswa lain awalnya tidak khawatir karena ini baru semester pertama. Alasan utamanya adalah kelompok Qian Lei dan Liu Feng begitu mengerikan sehingga semua orang percaya bahwa merekalah yang akan disingkirkan. Siapa yang mengira bahwa Lan Xuanyu akan membiarkan tim mereka memanjat dengan aman untuk dibebaskan dari eliminasi. Tidak peduli apa, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama tersingkir. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah siapa kelompok pertama yang akan dieliminasi. Hal ini menyebabkan setiap siswa berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawa mereka selama sebulan terakhir, berusaha untuk meningkatkan diri dengan cara apapun yang memungkinkan. Tidak ada yang ingin dihilangkan. Mereka semua yang terbaik dan paling menonjol di antara rekan-rekan mereka untuk dipilih menjadi elit junior kelas. Sejak jiwa bela diri mereka terbangun, mereka diperlakukan sebagai yang disukai, dan mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Selain itu, setiap individu yang tidak bekerja keras akan melibatkan seluruh tim mereka. Diawasi satu sama lain, tidak ada yang punya kesempatan untuk meluncur. Ini juga yang paling diharapkan oleh para guru dari aturan tersebut, untuk melihat para siswa elit kelas junior menantang diri mereka sendiri dalam keadaan apapun. Benar-benar ada kebutuhan untuk persyaratan yang keras. Ujian akhir semester tiba sesuai jadwal. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan tes. Kami akan melakukan tes kebugaran jasmani terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tes kekuatan spiritual. Tim yang mendapat poin tambahan terbanyak setelah menjumlahkan tes tidak akan tersingkir. Tes pertempuran yang sebenarnya akan dimulai pada sore hari. Tim yang paling luar biasa di sana juga tidak akan tersingkir. Mu Zongtian mengumumkan aturan ujian sambil menatap ke bawah ke badan siswa di bawah panggung. Nyatanya, selain tim Lan Xuanyu, semua tim merasakan ketegangan. Meskipun tim Lu Qianxun harus menjadi yang terkuat dalam hal kekuatan, semua orang adalah siswa dari kelas elit junior, ini berarti perbedaan antara kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Setiap belokan yang tidak terduga berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda. Di bawah kemungkinan tersingkir, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Lu Qianxun menoleh untuk melihat Lan Xuanyu yang berdiri di dekatnya. Karena ujian tengah semester, tim Lan Xuanyu, asrama 333, telah melompat dari tempat terakhir di seluruh kelas ke tempat pertama. Tentu saja, semua orang tidak senang dan tidak yakin dengan hasilnya, tetapi itu adalah pikiran dan emosi mereka. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan, mereka hanya bisa mengubah situasi dengan memengaruhi ujian akhir semester. Dan pada kenyataannya, jika Lan Xuanyu dan timnya memilih untuk menahan diri dalam ujian dan menyerah pada poin tambahan, maka tim Lu Qianxun kemungkinan besar akan naik ke darat juga. Tetapi dengan harga diri Lu Qianxun dan Ye Lingtong, mengapa mereka memohon kepada tim Lan Xuanyu? Di paruh kedua semester, tim Lan Xuanyu menjadi sangat rendah hati. Selain kelas yang harus dihadiri semua orang, mereka tidak pernah muncul di depan teman sekelas mereka yang lain. Bahkan Jin Xiang tidak lagi mencoba memprovokasi mereka. Meskipun rasa gatal yang hebat mengalir di dalam dirinya, Jin Xiang tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lan Xuanyu. Maka, dia menahan amarahnya dan memutuskan untuk mencapai ring keduanya sebelum melawan mereka lagi. Tetapi meskipun itu adalah akhir semester, satu-satunya yang masuk ke ranah 2 Soul Ring Soul Master adalah Lu Qianxun sendirian. Tidak mudah melakukan terobosan total. Dalam tes komprehensif yang familiar, tanpa diragukan lagi, Lan Xuanyu dengan mudah mendapatkan poin tambahan untuk komponen kekuatan. Aparatnya sama dengan ujian tengah semester. Kali ini, pengawas menyuruhnya turun setelah ujian berlangsung 5 menit. Tidak perlu lagi bertahan untuk waktu yang lebih lama. Anehnya, setelah mencapai ranah peringkat 20, Lu Qianxun juga mampu bertahan selama 5 menit dan berlari kencang dengan Lan Xuanyu. Sayangnya, kelompok Lan Xuanyu terkenal ekstrim. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang mampu bersaing dengan Liu Feng. Dengan kedatangan Lan Xuanyu, antusiasme Liu Feng terhadap kultivasi menjadi lebih kuat. Setelah beberapa bulan, kecepatannya meningkat secara substansial. Ia menjadi satu-satunya siswa yang memperoleh poin tambahan dalam hal kecepatan. Adapun tes kekuatan spiritual, itu adalah dunia Lan Xuanyu dan Qian Lei yang bersinar. Qian Lei, kekuatan spiritual di 187. Itu adalah pencapaian yang sangat bagus, kamu telah meningkat pesat. Poin tambahan untuk Anda. Selanjutnya, Lan Xuanyu. Pengawas mengangguk ke arah Qian Lei dengan puas.
Qianlei dapat dianggap yang terbaik untuk anak berusia 9 tahun yang memiliki kekuatan spiritual mendekati 200 di seluruh planet surga Luo. Jika dibandingkan dengan seluruh federasi, dia akan berada di antara yang terbaik. Lan Xuanyu melengkapi helm kekuatan spiritual. Ketika pengawas memberi lampu hijau, kekuatan spiritual samar merangsang korteks serebralnya dan menyebabkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk merespons. Pengukur kekuatan spiritual dengan cepat naik saat pikiran Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi jernih. Para pengawas, serta Mu Zongtian, mengamati ujian Lan Xuanyu dengan cermat. Para siswa tidak menyadarinya, tetapi para guru tahu bahwa Lan Xuanyu telah menjadi murid wakil presiden. Para guru tidak tahu apa yang telah diajarkan wakil presiden kepadanya selama 3 bulan terakhir, tetapi mereka ingin melihat apakah pelatihan mereka mampu menghasilkan peningkatan besar dalam hasil tes Lan Xuanyu. Peringkat 16 kekuatan jiwa Lan Xuanyu telah mengecewakan mereka karena dia tetap menjadi yang terakhir di kelas. Rata-rata kelas saat ini berada di peringkat 18. Banyak siswa bahkan telah menembus peringkat 19. Tidak ada keraguan bahwa Lan Xuanyu tidak akan dapat menembus peringkat ke-20 pada semester berikutnya, dan kecepatan ini dianggap lambat. Sekarang di 150, pengawas itu berbisik kepada Mu Zongtian dengan matanya menunjukkan sedikit kecemburuan. Anak-anak semua sangat mampu sekarang. Bahkan jika kekuatan spiritual Lan Xuanyu tidak sebanding dengan Qianlei, setidaknya. Sambil memikirkan hal ini, kekuatan spiritual Lan Xuanyu terus meningkat. Ini lebih dari 180. Bisakah dia melampaui Qianlei? Mu Zongtian berkomentar dengan penuh semangat. Para guru menyaksikan jumlahnya terus meningkat. Mencapai 190. Dia melampaui dia. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya kekuatan spiritual Lan Xuanyu melampaui kekuatan Qianlei. Bahkan Qianlei tertegun. Apa di dunia, apakah dia melampaui saya begitu saja? Tapi saya juga tidak mengendur. Saya bekerja sangat keras saat berkultivasi. Bagaimana dia melakukannya? 193, 194, 195, 196. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu terus meningkat, meski dengan kecepatan yang sangat lambat. Semua guru yang hadir benar-benar fokus pada layar saat mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Chapter 115, Middle Phase of the Spirit Connection Realm. Orang harus tahu bahwa kekuatan spiritual 200 poin adalah garis pemisah utama. Meskipun dia tidak mencapai level lain, itu berarti memasuki titik tengah ranah Spirit Connection. Bisakah Lan Xuanyu melakukan terobosan? Jika dia benar-benar menerobos, maka itu akan menjadi. Ketika kekuatan spiritual mencapai titik kritis, itu perlu dikumpulkan sebelum bisa menerobos lagi. Banyak master jiwa akan terjebak pada titik kritis untuk waktu yang sangat lama, dunia kecil ini adalah sama. Meskipun para guru mengetahui hal ini, bagaimana mungkin pemandangan di depan mereka tidak membuat mereka tergugah dan menantikan keajaiban. Akhirnya, kekuatan spiritual berhenti di 199 poin. Para guru saling memandang. 199. Mereka sedikit kecewa tetapi ketika mereka memikirkan angka ini dengan hati-hati, mereka semua tersentak. Ini adalah kekuatan spiritual 199 poin. Berapa banyak master jiwa berpangkat rendah yang memintanya bahkan dalam tidur mereka. Dia baru berusia sekitar 8 tahun, bahkan belum 9 tahun dan kekuatan spiritualnya telah mencapai level ini. Hanya dalam beberapa bulan, dia akan mampu melakukan terobosan. Seberapa kuat dia? Ya. Semua guru tahu bahwa Lan Xuanyu memiliki jiwa bela diri kembar tetapi biasanya, kekuatan jiwa-jiwa bela diri kembar seharusnya dapat berkultivasi lebih cepat. Sebaliknya, kekuatan jiwa Lan Xuanyu masih meningkat dengan sangat lambat. Namun, melihatnya dari sudut pandang lain, peningkatan yang lambat dari kekuatan jiwanya memungkinkan kekuatan spiritualnya meningkat lebih cepat. Mereka tidak tahu bahwa peningkatan kekuatan spiritual Lan Xuanyu adalah melalui darah, keringat, dan air mata. Dia harus mengalami kecepatan yang mengerikan di kapal perang bimbingan jiwa Yin Tianfan setiap malam dan dalam kondisi itu, dia akan muntah sampai mati jika dia tidak berkonsentrasi. Dengan cara kultivasi kekuatan spiritualnya yang menakutkan ini, tak seorang pun mungkin ingin melewatinya. Karena Lan Xuanyu berhasil melewatinya, dia pantas mendapatkan hadiah. Dan pada saat ini, Lan Xuanyu, yang sedang menjalani tes kekuatan spiritual, memiliki perasaan yang berbeda, dia hanya merasakan kekosongan di kepalanya. Kekuatan spiritual 50 poin ke bawah adalah alam asal roh,
itu adalah titik awal dan semuanya segar, dan dengan kekuatan spiritual di atas 50 poin, itu adalah alam koneksi roh di mana seseorang menjadi peka terhadap pikiran dan pikirannya, keinginan dan pikirannya selaras. Dan seseorang harus mencapai 500 poin ke atas sebelum dia bisa memasuki level lain, alam laut roh. Maju dari ranah Spirit Connection ke ranah Spirit Sea adalah ambang batas yang akan membuat lebih dari 90% Soul Masters tersandung. Di antara itu, 200 poin dan 350 poin adalah dua ambang yang membedakan masing-masing fase menengah dan lanjutannya. Jelas, semakin cepat seseorang menerobos, semakin baik. Seperti Ibu Lan Xuanyu, Nan Cheng, dengan kultivasi 6 cincin, dia hanya mencapai alam laut roh. Dia sepertinya merasakan emosi yang berbeda di sekitarnya, tetapi dia tanpa emosi. Dia hanya merasakan ketenangan dan ada suara yang bergema di kepalanya. Dia bisa dengan jelas melihat warna emas dan perak di dadanya berputar tanpa henti dengan perubahan ritme. Bahkan titik warna-warni pada intinya bisa terlihat lebih jelas sekarang. Awalnya, dia hanya bisa melihat warna tapi sekarang, dia bahkan bisa membedakan 3-4 warna di dalamnya. Dia berkonsentrasi dan melihat warna-warna itu. Tiba-tiba, lautan kesadarannya bergetar dan Lan Xuanyu merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Segala sesuatu di hadapannya menjadi lebih jelas sekali lagi. Biru melambangkan air, merah melambangkan api dan hijau melambangkan kebebasan dalam angin. Dan ada warna kuning yang melambangkan berat bumi. Pada saat itu, dia bisa melihat keempat warna itu di titik warna-warni itu dan ada kegembiraan yang tak terlukiskan yang memenuhi hatinya dalam sekejap. 200, sudah 200. Fase tengah dari dunia Spirit Connection. Ada seruan di sekelilingnya dan ini kebanyakan berasal dari guru. Tes kekuatan spiritual berakhir. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu, 200 poin. Ranah koneksi roh, fase tengah. Petik 2. Dia menjadi siswa pertama di Elite Junior Class yang mencapai level ini. Pada saat yang sama, dia secara alami diberi hadiah 10 poin dan tanda plus, 2 tanda plus lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok mereka sekali lagi berada di darat dengan 4 tanda tambah. Meski sudah tidak dibutuhkan lagi, kehormatan ini tetap menjadi milik Dom 333. Asrama 316. Lu Qianxun, Chang Jianyi, dan Ye Lingtong duduk bersama. Lu Qianxun dan Chang Jianyi tinggal di sini dan asrama 316 adalah nomor rombongan mereka. Ye Lingtong biasanya tidak tinggal di sana dan tinggal di asrama lain. Tes tempur yang sebenarnya akan dimulai sebentar lagi. Kali ini, kita tidak hanya harus menghasilkan hasil yang baik, kita harus menjadi juara, terlepas dari gaya ujiannya, kata Lu Qianxun dengan tegas. Ye Lingtong mengangguk dengan keras, dia juga merasa terkekang di dalam hatinya dan secara alami setuju dengannya. Chang Jianyi menyipitkan matanya dan berkata, Qianxun, tidakkah menurutmu Lan Xuanyu itu sedikit aneh? Lu Qianxun meliriknya dan berkata, maksudmu kekuatan spiritualnya. Chang Jianyi menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu, dia memiliki sesuatu yang aneh tentang dia tapi aku tidak bisa memastikannya. Sebelumnya, teriakannya itu mengubah permainan sama sekali. Saya masih dapat mengingat dengan sangat jelas bahwa Anda dan Ye Lingtong segera kehilangan semua kekuatan pertempuran tepat setelah raungan itu. Saya hanya tidak yakin apakah itu kebetulan atau sengaja. Lan Xuanyu ini agak sulit untuk diketahui. Lu Qianxun menatap Ye Lingtong. Kalian berdua adalah teman sekelas di masa lalu. Seperti apa dia saat itu? Ye Lingtong mengerutkan alisnya. Dia memang aneh, jiwa bela diriku sepertinya secara alami tertahan olehnya. Setiap kali saya bertarung dengannya, martial soul saya tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Setelah itu, ayah saya mengajari saya metode untuk memungkinkan saya menyimpan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa saya secara internal, kemudian menjadi lebih baik. Martial soul-nya tampaknya sangat kuat dan garis meridiannya memiliki pengaruh yang sangat besar pada saya. Sepertinya aku juga pernah merasakannya sebelumnya, itu harus jiwa bela diri yang tidak kalah dengan jiwa bela diri Raja Singa Emas saya. Setelah saya mengeluarkan Golden Lion Roar, saya berada dalam kondisi lemah dan dia mengambil kesempatan untuk mengendalikan saya yang menyebabkan kami kalah dalam pertempuran itu. Tapi kalau dilihat dari kondisinya saat itu, dia seharusnya hanya bisa melakukan raungan mengamuk seperti itu sekali saja. Lu Qianxun menyipitkan matanya. Dengan mengatakan itu, matanya berkaca-kaca. Kali ini akan berbeda.
Saya sudah menjadi Grandmaster Jiwa dan memiliki 2 cincin dan keterampilan jiwa. Sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kita lagi bagaimanapun caranya. Ada hal lain, lanjut Chang Jianyi. Lu Qianxun menatapnya. Chang Jianyi kemudian berkata, apakah kalian merasa sejak Lan Xuanyu bergabung dengan asrama 333, Qian Lei dan Liu Feng juga menjadi berbeda? Kami kalah dari mereka sebelumnya mungkin karena Lan Xuanyu tetapi Liu Feng juga memiliki peran besar. Dengan kekuatan pertarungannya saat ini, meskipun dia sangat cepat, dia seharusnya tidak dapat menembus keterampilan jiwa perlambatku dan melukaiku, tetapi dia melakukannya hari itu. Juga, dia menombak kalian berdua dan bahkan bisa memotong pertahanan Flaming Double Wing milik Jin Xiang, dia jauh lebih kuat dari biasanya. Sepertinya raungan Lan Xuanyu benar-benar memperkuatnya. Dan gadis yang dipanggil Qian Lei itu mungkin hanya muncul sesaat, dia benar-benar memblokir seranganmu, kepala. Saya ingin tahu apakah itu kebetulan. Petik 2. Chang Jianyi sangat berwawasan luas dan Lu Qianxun juga harus menyerahkannya kepadanya. Setelah Chang Jianyi mengatakan itu, Lu Qianxun mengerutkan alisnya. Oleh karena itu, kuncinya tetap Lan Xuanyu karena dengan adanya dia, asrama 333 akan menjadi lebih kuat. Meskipun kami tidak tahu mengapa demikian, kami harus membuat beberapa pengaturan taktis untuk menang selama pertempuran kami. Jika kita menabrak mereka, maka kita harus melakukan pukulan telak dan menyingkirkan Lan Xuanyu terlebih dahulu bagaimanapun caranya. Selama dia tidak ada, Qian Lei dan Liu Feng tidak akan menjadi ancaman, lanjut Chang Jianyi. Lu Qianxun dan Ye Lingtong saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Tes di sore hari adalah waktu untuk membuktikan diri. Mereka harus menjadi juara bagaimanapun caranya dan mendapatkan kembali gelar sebagai tim nomor 1 di kelas. Chapter 116, Arena. Tempat tes pertarungan yang sebenarnya di sore hari adalah arena. Mu Zongtian berkata kepada para siswa dengan makna yang dalam di matanya. Mendengar kata-kata ini, banyak dari mereka menghela nafas lega. Apa yang dimaksud dengan arena? Ketika dihadapkan secara langsung, mereka akan bertarung berdasarkan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya, sama sekali tidak seperti labirin sebelumnya, yang memiliki begitu banyak ketidakpastian. Dengan kata lain, bertarung di arena berarti siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mereka dan lawan mereka tidak akan terlalu bergantung pada keberuntungan dan kecerdasan mereka. Aturan khusus dari tes ini adalah sebagai berikut. Karena kinerja asrama 333 yang luar biasa selama ujian tengah semester sebelumnya, mereka akan menjadi juara bertahan untuk ujian ini. Tim lain akan menarik undian untuk memasuki arena. Akan ada total 9 pertandingan, ini berarti siswa asrama 333 harus menjalani 9 pertempuran. Setelah setiap pertempuran, simulator akan memulihkan kekuatan mereka dan memulai kembali dari awal. Kami akan menilai kalian semua berdasarkan kinerja kalian dalam pertempuran. Tentu saja, tim yang bisa mengalahkan asrama 333 akan mendapat skor lebih tinggi. Saat aturan ini diumumkan, ekspresi santai di wajah Lan Xuanyu dan rekan satu timnya berubah menjadi syok, Qian Lei bahkan hampir menangis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita tiba-tiba menjadi target semua orang? Saat makan siang barusan, dia masih berada di atas tali karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan tersingkir. Tapi ujian sore ini terlalu tidak adil Mereka harus bertarung dalam 9 pertempuran. Mereka telah mencoba sebelumnya dan meskipun simulator akan memulihkan kekuatan jiwa mereka, itu tidak akan memulihkan kekuatan spiritual mereka sepenuhnya. Mereka tidak akan bisa bertahan selama 9 pertempuran. Juga, dengan setiap tim muncul satu persatu, ini berarti kekuatan mereka akan terungkap di hadapan semua orang dan tidak lagi menjadi rahasia. Selama 3 bulan ini, mereka bertiga sangat berhati-hati untuk bersembunyi dan menunggu momen penting seperti ujian semester berikutnya untuk dilakukan, bukan? Guru, bisakah kita menyerah? Bagaimanapun, kita sudah aman, sembur Qian Lei. Wajah Mu Zongtian menjadi gelap. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Saya percaya tim lain akan senang memiliki kesempatan seperti ini untuk menampilkan bakat mereka. Aturan awal menyatakan bahwa tim Anda tidak akan tersingkir semester ini tetapi jika kalian kalah lebih dari setengah dari 9 pertempuran nanti, maka kami akan menghapus semua tanda tambah Anda di semester berikutnya dan mengurangi semua skor Anda sebesar 30% juga. Qian Lei tercengang. Ini sepertinya akademi memilih mereka.
Sebenarnya, tes itu tidak seharusnya seperti itu. Salahkan Lan Xuanyu untuk ini. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba menembus 200 poin dan membuat para guru kelas elit junior sangat bersemangat. Mereka semua ingin melihat seberapa baik kinerja asrama 333 ini sekarang. Setelah meminta persetujuan dari akademi, mereka diizinkan mengadakan tes akhir semester yang berbeda. Tapi dia tidak salah, misalnya, Lu Qianxun sekarang menatap mereka dengan cemburu. Jika itu dia akan sangat bersedia menjadi juara bertahan. Itu suatu kehormatan. Mampu menjadi juara bertahan, itu berarti semua orang mengenalinya sebagai yang terkuat. Itu juga akan menjadi kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada para guru, semakin baik kinerja, semakin banyak dukungan yang akan dia terima dari akademi di masa depan. Sumber daya akademi adalah yang paling berharga dan banyak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Liu Feng menyenggol Qian Lei dengan semangat membara untuk bertarung di matanya. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan ujian. Karena sekolah ingin menguji mereka, maka lakukanlah. Lan Xuanyu cukup tenang, dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Kekuatan spiritualnya telah menembus 200 poin dan dia yakin bahwa tes kekuatan spiritual membantunya untuk melakukan terobosan. Memasuki fase tengah dari ranah Spirit Connection, bahkan dia sendiri merasakan tingkat kesadarannya sendiri meningkat. Setelah pelatihan selama beberapa bulan, dia juga sedikit meningkat. Kekuatan jiwanya mungkin meningkat perlahan tetapi kualitas fisik dan kekuatan keseluruhannya meningkat pesat. Tes pertempuran yang sebenarnya juga akan menjadi tes yang bagus. Koordinasi antara dia, Liu Feng dan Qian Lei juga menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan ujian tengah semester, dia dapat mempertimbangkan bahwa mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Baiklah, gambarkan undiannya nanti. Silakan masuk ke simulator. Tes pertempuran yang sebenarnya masih dilakukan di simulator untuk mencegah cedera yang tidak perlu, itu juga memungkinkan siswa untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lan Xuanyu, Qian Lei dan Liu Feng memasuki simulator untuk masuk ke arena. Arena itu berbentuk lingkaran dan berdiameter sekitar 30 meter, cukup luas. Mereka hanya berada di cincin jiwa pertama atau kedua mereka dan itu adalah ruang yang cukup bagi mereka untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Apakah saya memanggil atau tidak? Qian Lei memandang Lan Xuanyu dan bertanya. Lan Xuanyu kemudian berkata, dengan kekuatan spiritualmu saat ini dan menurut pertandingan tek ini dan dengan syarat kamu dapat memulihkan kekuatan jiwamu di luar, berapa kali kamu bisa memanggil? Itu tergantung pada kekuatan siapa yang aku panggil, itu akan berbeda. Jika itu Dong Qianqiu, aku seharusnya bisa memanggilnya 5 kali, tapi watak wanita itu tidak terlalu baik ya. Apakah dia bersedia datang berkali-kali? Qian Lei menjawab, ini adalah sebuah masalah. Karena mereka telah memanggilnya beberapa kali sebelumnya, semua orang dianggap cukup akrab satu sama lain, dan mereka tahu bahwa Dong Qianqiu adalah murid dari planet Heavendou. Dia setahun lebih tua dari mereka dan juga murid Nana. Tapi wanita ini memiliki temperamen yang cukup dingin. Di masa lalu, ketika mereka memanggilnya beberapa kali lagi, dia tidak muncul. Misalnya, selama ujian tengah semester sebelumnya, dia tidak muncul sama sekali. Jika mereka memanggilnya 5 kali terus-menerus untuk ujian ini, apakah dia akan datang setiap saat? Ini sulit dikatakan. Bagaimana jika kamu beralih ke tangan lain untuk memanggil? Lan Xuanyu bertanya. Mata Qian Lei berbinar. Saya harus bisa melakukannya 3 kali yang berarti kami harus menjamin kemenangan setidaknya untuk 3 pertandingan. Juga, kita harus bisa memanggil Dong Qianqiu sekali agar 4 pertandingan kita bisa diamankan. Saya hanya berharap kami mendapatkan tim Lu Qianxun untuk beberapa pertandingan pertama. Mari kita singkirkan tim terkuat terlebih dahulu sehingga beberapa pertandingan terakhir harus bergantung pada kalian berdua. Lan Xuanyu tidak hanya memiliki Blue Silver Grass di tangan kirinya, ketika dia menggunakan rumput perak biru di tangan kanannya untuk meningkatkan gerbang pemanggilan, situasinya akan berbeda. Itu disebut pemanggilan beralih tangan. Ayo berguling dengan pukulan. Mata Liu Feng dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan mengangguk, ayo lakukan ini, untuk 3-4 pertandingan pertama, kita akan lebih mengandalkan pemanggilan Qian Lei dan kita berdua akan mencoba menghemat energi. Setelah itu, kami akan bekerja keras sementara Qian Lei beristirahat dan memanggil lagi selama beberapa pertandingan terakhir. Baiklah, kalau begitu sudah diatur. Qian Lei melambaikan tangannya dengan kekuatan besar.
Dia akan menggunakan energinya terlebih dahulu, lalu pulih. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menampilkan gerbang pemanggilannya terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, dari seberang mereka di sisi lain arena, 3 sinar cahaya muncul secara bertahap. Mereka di sini. Liu Feng melangkah maju di depan Lan Xuanyu sementara Qian Lei dengan cepat bergerak ke belakang Lan Xuanyu, dengan mereka bertiga membentuk garis lurus. Mata Qian Lei berkedip dan cincin jiwa kuning muncul dari bawah kakinya saat koin pemanggilan itu segera muncul di telapak tangannya. Keluarlah, gerbang pemanggilanku. Qian Lei berteriak dan melemparkan koin pemanggilan di tangannya. Cincin jiwa di bawah kakinya naik bersamaan dengan koin pemanggilan dan menjadi satu dengannya. 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan menjadi sebuah pintu besar. Lan Xuanyu merenung sejenak, Blue Silver Grass menutupi kedua tangannya pada saat yang sama dan dia meraih kusen pintu dengan tangan kanannya, yang memiliki Blue Silver Grass bermotif emas. Qian Lei semakin dekat, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaannya ketika tangan kanan Lan Xuanyu meraih gerbang pemanggilan. Gerbang pemanggilan bergetar sedikit, dan dalam benak Qian Lei, seolah-olah gerbang ini mengeluarkan raungan naga yang lembut seolah memanggil dari jauh. Chapter 117, Crocodile Dragon. Setelah itu, gemuruh dan kebisingan merespon dari dalam. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Qian Lei segera melonjak. Kekuatan jiwanya benar-benar habis, tidak ada setetes pun yang tersisa. Gerbang pemanggilan telah menghabiskan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan menghasilkan suara kedua seolah-olah ada saluran yang terhubung. Tepat di seberang mereka, sosok ketiga siswa itu muncul. Secara relatif, juara bertahan pasti lebih unggul, karena mereka telah melakukan persiapan sebelumnya. Ini adalah konsep menjadi juara bertahan. Di seberang tim Lan Xuanyu ada 3 gadis, salah satu dari 3 tim terdiri dari gadis-gadis di kelas elit junior. Tapi mereka tidak bisa diremehkan, karena kekuatan mereka pasti tidak kalah dengan anak laki-laki. Lan Xuanyu secara alami mengenali mereka, karena mereka semua adalah teman sekelas. Berdiri di tengah adalah sang pemimpin, yang juga gadis tertinggi di kelas. Menjadi setengah kepala lebih tinggi dari Ye Lingtong, dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Dia memiliki penampilan yang anggun, dan meskipun matanya kecil, matanya berkilau dengan kecemerlangan dan kecerdasan. Zhang Ruiyan, pemimpin kamar asrama 304 dan pemimpin tim grup. 2 gadis berpenampilan anggun lainnya mengapit sisi tubuhnya. Di sebelah kirinya adalah Su Xiangyi yang mungil dan gesit, sementara Tong Mengru, yang lebih menonjol karena berotot dan tebal, berdiri di sebelah kanannya. Di antara girl group, kekuatan tim 304 dianggap berada di tengah-tengah seluruh kelas. Pergi, Zhang Ruiyan memberi perintah dan segera menyerang Lan Xuanyu dan timnya sambil mengaktifkan cincin jiwa kuningnya, yang bangkit dari kakinya. Cahaya terang bersinar di atas kepalanya, membentuk bola cahaya, dan menembakkan panah cahaya yang terbang lurus ke arah Liu Feng dengan cahayanya yang menyilaukan. Itu adalah jiwa bela diri Zhang Ruiyan, elemen yang mampu mengendalikan cahaya. Keterampilan jiwa pertamanya disebut konvergensi surya dan mampu mengambil berbagai bentuk. Di sebelah kirinya, Su Xiangyi menurunkan wujudnya dan melepaskan kecepatan eksplosif ke samping. Sosoknya menjadi agak ilusi dan samar-samar terlihat, seolah-olah tubuh fisiknya berkelap-kelip di antara dimensi. Jiwa bela diri Su Xiangyi adalah kucing ilusi, jiwa bela diri yang jarang terlihat. Keuntungan terbesar dari kucing ilusi tidak terletak pada pertempuran, tetapi pada pengintaian, perlindungan, dan penyembunyian. Inilah alasan mengapa dia direkrut ke dalam kelas elit junior. Kucing ilusi tidak akan tampak kuat pada tahap awal, tetapi setelah berkultivasi sampai tingkat tertentu dan mendapatkan keterampilan jiwa yang sesuai, itu akan menjadi pembunuh terbaik. Karena itu, ada seorang guru yang secara khusus melayani pendidikannya di kelas elit junior. Di sisi lain, Tong Mengru berada di ujung spektrum yang berlawanan dengannya. Dengan lambaian tangannya, palu godam yang berat dan cincin jiwa kuning muncul. Kepala palu godam berbentuk silinder dan memiliki desain dekoratif yang samar. Memegang palu godam yang berat, dia mengambil langkah besar ke depan dan mengikuti Zhang Ruiyan menuju Lan Xuanyu dan anggota timnya dengan cara yang mengesankan. Kilatan ganas dan keras muncul di matanya. Dia terkenal di kelas sebagai gadis berotot yang melepaskan palu godamnya pada pertengkaran sekecil apapun. Bahkan Jin Xiang si pembuat onar tidak berani memprovokasi dia. Mereka adalah trio yang membentuk tim dengan 3 gaya bertarung yang sangat berbeda.
Lan Xuanyu memanggil perisai es dengan lambaian tangannya dan menangkis panah cahaya alih-alih mengambilnya secara langsung. Masalah dengan serangan elemen ringan adalah bahwa tanpa daya tembak yang cukup, mereka mudah dibelokkan. Kontrol elemen air Lan Xuanyu tidak diragukan lagi lebih kuat, dan dengan mengandalkan amplifikasi Blue Silver Grace bermotif perak, dia dapat merespons dengan segera sambil menggunakan sedikit usaha. Pada saat ini, Su Xiangyi sudah berada di sayap terjauh. Targetnya adalah Qianlei. Setiap orang mendapat kesan bahwa Qianlei adalah orang yang tidak dapat diandalkan dengan panggilannya yang bahkan kurang dapat diandalkan. Namun terlepas dari ini, pasti ada saat-saat di mana dia bisa diandalkan. Rencana terbaik tidak diragukan lagi adalah menyingkirkannya dan mencegahnya menyelesaikan pemanggilan. Su Xiangyi meningkatkan kecepatannya ke puncaknya dan mengambil kesempatan menuju Qianlei ketika panah cahaya meledak ke langit yang penuh cahaya dan mengalihkan perhatian semua orang. Tapi tepat pada saat itu, terdengar geraman pelan. Apa yang Lan Xuanyu berikan pada Qianlei bukan hanya perubahan dalam pemanggilannya, tetapi juga penurunan kecepatan pemanggilannya. Ketika geraman rendah keluar, semua orang selain Lan Xuanyu merasa jantung mereka berdetak kencang. Aura yang tidak menyenangkan dan kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh panggung. Ding! Su Xiangyi mengusap ke bawah dengan cakar kucingnya, hanya untuk bersentuhan dengan apa yang tampak seperti papan logam, menyebabkan kukunya patah. Meskipun tingkat rasa sakit di pot simulasi rendah, itu masih menyebabkan gadis itu berteriak dan mundur. Namun, sesuatu yang sangat berat tiba-tiba menyapu ke depan dan bertabrakan dengan tubuhnya, seolah-olah palu godam telah menghantam jalannya. Dengan bang, Su Xiangyi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Saat itulah semua orang dengan jelas melihat pelakunya dari Ko Instan. Itu adalah reptil yang baru saja merangkak keluar dari gerbang pemanggilan. Makhluk itu tampak seperti kadal besar yang seluruhnya tertutup sisik hijau gelap. Dengan tinggi lebih dari 7 meter, ia memiliki kepala besar yang tidak proporsional. Saat dia membuka mulutnya, semua orang merasa seolah-olah makhluk itu mampu menelan semua yang ada di dunia. Kepala reptil inilah yang menyerang Su Xiangyi. Setelah lengah dan menjadi seorang kultivator dengan hanya satu cincin jiwa, Su Xiangyi tidak dapat bereaksi dan langsung terbunuh. Naga buaya, seekor naga darat dari spesies naga timur. Itu adalah binatang jiwa yang jarang terlihat bahkan dalam kenyataan, bahkan dengan ingatan Lan Xuanyu, dia tidak mampu membedakan tingkat naga buaya. Naga buaya langsung membunuh Su Xiangyi dengan kepalanya, tetapi tindakan selanjutnya menyebabkan seluruh penonton berdiri tercengang. Itu benar-benar menurunkan kepalanya yang besar ke kaki Lan Xuanyu dan mulai dengan hati-hati menggosok kakinya dengan lembut. Betul, gosok. Ini, Zhang Ruiyan dan Tong Mengru tercengang melihat pemandangan itu. Apakah pemanggilan berhasil? Apakah mereka terlalu sial? Terlepas dari bagaimana mereka melihatnya, naga buaya itu pasti tidak lemah. Ayo serang. Lan Xuanyu tampaknya terbiasa dengan keintiman antara panggilan Qianlei dan dirinya sendiri. Naga buaya mengangkat kepalanya setelah mendengar perintah Lan Xuanyu dan melihat ke arah Zhang Ruiyan dan Tong Mengru. Itu berdiri dan membuka mulutnya yang ganas, lalu mulai menyerbu ke arah kedua gadis itu dengan langkah besar. Itu adalah naga buaya setinggi 7 meter. Meskipun itu bukan naga darat terkuat, itu sama sekali tidak lemah. Bagaimanapun, itu memiliki jejak darah naga sejati yang mengalir melalui nadinya. Segera setelah itu terhuyung-huyung, udara di sekitarnya menegang. Pada titik ini, kualitas batin dari elit kelas junior menjadi terlihat. Jika itu adalah guru jiwa lain pada usia yang sama, mereka akan ketakutan saat menghadapi naga buaya yang ganas. Namun, Zhang Ruiyan dan Tong Mengru langsung merespons. Tong Mengru bergerak dengan langkah besar dan berteriak saat tubuhnya tiba-tiba berkedip dan melesat 3 meter ke depan seperti kilat. Cincin jiwanya berkilau dengan cahaya saat dia mengayunkan palu godam yang berat dengan kedua tangan ke arah naga buaya. Zhang Ruiyan mengendalikan bola cahaya di atas kepalanya dan melepaskan 2 panah cahaya langsung ke arah mata naga buaya. Sayang sekali lawan di depan mereka terlalu kuat. Naga buaya di depan mereka tiba-tiba berhenti dan berputar, mengirimkan ekor panjang di belakangnya. Dengan melakukan itu benar-benar menghindari palu godam berat Tong Mengru, menyebabkan serangannya meleset dan mendarat di tanah. Kedua panah ringan itu mengenai sisik naga buaya tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas. Namun, ekor besar itu justru sampai ke Tong Mengru. Tong Mengru hanya mampu melakukan lompatan sambil menggunakan palu godam untuk memblokir bagian depannya.
Tapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tersapu, bersama dengan palu godam. Qianlei tertawa. Makhluk yang dipanggilnya saling terkait dengan pikirannya. Serangan balik naga buaya dilakukan di bawah kendalinya. Naga buaya mengabaikan Tong Mengru dan menerkam Zhang Ruiyan. Hujan panah ringan turun, tetapi mereka tidak mampu menghancurkan pertahanan naga buaya. Dengan teriakan, Zhang Ruiyan meninggalkan pertempuran. Yang tersisa hanyalah Tong Mengru, yang awalnya ingin menyerang Lan Xuanyu dan ketiganya dalam upaya untuk menghancurkan sebanyak yang dia bisa. Sayang sekali, dia bukan tipe master jiwa yang gesit dan naga buaya itu pasti tidak lambat. Pada akhirnya, itu menghalangi jalannya. Chapter 118, Battling on Caagain. Tong Mengru benar-benar menakutkan selama beberapa detik sambil memberikan semua yang dia miliki melawan naga buaya sebelum dibunuh. Asrama 333 telah memenangkan pertempuran pertama. Naga buaya kemudian menghilang bersamaan dengan gerbang pemanggilan. Cahaya muncul dan mengelilingi Lan Xuanyu dan timnya, langsung memulihkan kekuatan jiwa mereka yang sedikit kelelahan. Qianlei duduk bersila tanpa ragu untuk memanfaatkan setiap detik yang dia miliki untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang kelelahan. Sayangnya, para guru jelas tidak mau memberi mereka terlalu banyak waktu untuk istirahat. Kecemerlangan cahaya melintas saat tiga sosok muncul di seberang mereka. Qianlei segera berdiri dan memulai pemanggilan keduanya. Gerbang pemanggilan muncul sekali lagi. Lan Xuanyu membalikkan mencengkeram tiang gerbang dengan tangan kanannya dan menyempurnakannya dengan rumput perak biru bermotif emas. Pada saat yang sama, tiga sosok di seberang mereka menjadi jelas. Melihat ketiganya, ekspresi Lan Xuanyu, Liu Feng dan Qianlei menjadi aneh, meskipun ada beberapa kegembiraan dalam penampilan aneh mereka. Itu Jin Xiang. Itu benar, berdiri di hadapan mereka adalah Jin Xiang, yang dikatakan telah mencapai peringkat ke-18 dengan Flaming Bird Martial Soul. Dia juga pembuat onar yang sulit diatur di kelas. Jin Xiang bekerja sangat keras dalam 3 bulan, membiarkan kekuatan jiwanya menembus peringkat ke-17 dan ke-18 secara berurutan. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bentrokan yang tak terhindarkan antara kedua tim. Dua pemuda di sisi Jin Xiang adalah Tang Yuege dan Li Pengbin. Keduanya lebih rendah hati dibandingkan dengan Jin Xiang. Meskipun hubungan Jin Xiang dengan orang lain tidak begitu bagus, dia memiliki ikatan yang kuat dengan teman sekamarnya dan terkoordinasi dengan baik. Kelompoknya satu peringkat di atas Zhang Ruiyan di seluruh kelas. Kira-kira di tempat keempat. Tentu saja, itu sebelum asrama 333 tiba-tiba naik. Ya ampun, musuh memang bertemu di jalan sempit. Kalian menyelinap menyerang kami terakhir kali ini kalian mati. Jin Xiang segera melepaskan sayap burungnya yang menyala sambil mengumumkan kehancuran asrama 333. Mengambil langkah maju, dia segera terbang. Dia bisa melihat Qianlei di tengah pemanggilan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang dia panggil, yang terbaik adalah mencegah pemanggilan itu berhasil. Pikiran mereka sama dengan tim Zhang Ruiyan. Tang Yuege dan Li Pengbin dengan cepat mengambil tindakan juga, melepaskan jiwa bela diri mereka sendiri. Tang Yuege mengangkat tangan kanannya dan pemandangan cahaya yang menyilaukan berkembang, menghasilkan sepasang tombak pendek. Tanpa mengumpulkan tenaga, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan tombak pendek itu lurus ke arah Lan Xuanyu. Tombak pendek mengiris udara sambil mempercepat dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Meskipun jiwa bela diri Tang Yuege adalah sepasang tombak pendek, itu sebenarnya paling mahir dalam serangan jarak jauh. Dia telah mengaktifkan skill jiwa pertamanya, membelah angin. Keterampilan jiwa meningkatkan kecepatan tombak pendeknya dan daya tembak lemparan secara eksponensial. Jika lemparan itu diselesaikan dengan mengumpulkan lebih banyak energi potensial, kekuatan serangan itu akan menjadi lebih kuat. Tang Yuege dan Jin Xiang memiliki niat yang sama, untuk mengganggu pemanggilan. Bukan hanya Lu Qianxun dan timnya yang menyadari bahwa kehadiran Lan Xuanyu yang telah mengubah kemampuan Qianlei sepenuhnya, karena Jin Xiang dan yang lainnya juga memiliki penemuan yang sama. Oleh karena itu, penerbangan langsung Jin Xiang dan lemparan Tang Yuege adalah bagian dari rencana mereka melawan teknik Lan Xuanyu dengan gerbang pemanggilan. Demi keadilan, tidak ada yang bisa menyaksikan pertempuran antara tim Lan Xuanyu dan Zhang Ruiyan. Tapi ini memberi tim Jin Xiang cukup waktu untuk merumuskan dan memperkuat rencana mereka. Dengan sepasang sayap hijau di belakang punggungnya, Li Pengbin melompat ke atas serta terbang ke langit bersama Jin Xiang. Jiwa bela dirinya, Green Rock. Dibandingkan dengan burung flaming Jin Xiang,
Rock Hijau lebih mahir dalam terbang. Dengan cincin jiwa tunggal Jin Xiang, dia sebenarnya hanya bisa meluncur, tidak seperti kemampuan terbang Li Pengbin yang sebenarnya. Rock Hijau terkenal karena terbang jarak jauh, dengan kemampuan rata-rata dalam pertempuran untuk boot. Di antara Martial Soul tipe penerbangan, itu adalah peringkat salah satu yang terbaik. Lampu hijau berkedip saat sosok hijau samar keluar dari tubuh Li Pengbin, itu berbentuk seperti burung. Saat terbang keluar dari tubuh Li Pengbin, rasanya seolah-olah dia benar-benar membelah tubuh. Bayangan Green Rock, skill jiwa pertama Li Pengbin. Bayangan hijau dilepaskan sedikit kemudian tetapi mampu memblokir Liu Feng dengan maksud menghalangi dia dan memungkinkan Jin Xiang dan Tang Yuege untuk memutuskan hubungan. Serangan habis-habisan dan koordinasi diam-diam Jin Xiang, Tang Yuege, dan Li Pengbin dilakukan dengan sangat sempurna. Tombak pendek Tang Yuege tiba di depan wajah Lan Xuanyu dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat itu, tangan kanan Lan Xuanyu meraih gerbang pemanggilan, hanya menyisakan tangan kirinya yang bebas. Menyilangkan kakinya, dia berusaha menghindari tombak. Seolah-olah tombak pendek memiliki mata mereka sendiri, mereka menyimpan ke arah mereka dan terus bergerak ke arahnya. Tampaknya seolah-olah tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, bayangan batu hijau mengambil tindakan dan menekan Liu Feng, mencegahnya mundur untuk mendukung Lan Xuanyu. Jin Xiang sudah dekat dengan gerbang pemanggilan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, trio dari asrama 333 benar-benar ditekan. Lan Xuanyu mengulurkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat dan meraih tombak pendek yang hanya berjarak 1 inci darinya, menghentikannya tepat di depan matanya. Kabut es tipis melingkari permukaan telapak tangannya, mencegah tombak pendek itu bergerak lebih jauh. Tang Yuege dalam hati terkejut, karena dia benar-benar telah melempar tombak dengan seluruh kekuatannya dan bahkan melepaskan keterampilan jiwanya. Angin yang membelah mampu meningkatkan kekuatan lemparannya 2 kali lipat, dan selain dari kemampuannya untuk mengunci targetnya, kecepatannya juga meningkat 2 kali lipat. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengambil tombak pendeknya dengan momentum seperti itu? Namun demikian, Lan Xuanyu telah mencapai hal yang mustahil. Mungkinkah keterampilan jiwa Lan Xuanyu ada hubungannya dengan memotong keterampilan jiwanya? Tetapi setelah memikirkannya, dia tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Lan Xuanyu tidak hanya harus memiliki penilaian yang sangat kuat, tetapi juga membutuhkan banyak kekuatan. Tepat pada saat ini, Tang Yuege tiba-tiba teringat fakta bahwa Lan Xuanyu memiliki poin tambahan dalam tes fisik komprehensif. Tindakan berikut Liu Feng bahkan lebih tak terduga. Tanpa niat untuk berhenti, dia dengan cepat mundur tanpa menoleh ke belakang dan benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menabrak Lan Xuanyu. Tombak pendek di tangan Lan Xuanyu segera menghilang dan muncul kembali di tangan Tang Yuege. Setelah bertabrakan dengan Liu Feng, Lan Xuanyu mengubah postur tangan kirinya dari genggaman menjadi dorongan dan meletakkan telapak tangannya di punggung Liu Feng. Saat itulah Liu Feng mengangkat tombak naga putih di tangannya, menusuk tepat ke bayangan batu hijau, dengan kabut es tipis di sekitarnya. Satu serangan itu segera menghilangkan bayangan batu hijau. Itu terlihat mudah dan tanpa usaha. Tepat pada saat itu, terdengar kicauan burung yang keras dan jelas. Sesosok melesat keluar dari gerbang pemanggilan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa memastikan apa itu. Itu terbang langsung ke udara menuju Jin Xiang, yang hendak menyerang Qian Lei. Jin Xiang tidak menyangka pemanggilannya begitu cepat dan tertangkap basah. Untungnya, dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dia memutar dirinya di udara dan melepaskan sayap Flaming Bird. Sayapnya segera mengeluarkan gelombang panas yang mengiris ke arah sosok itu. Sebelum Jin Xiang bisa bereaksi, dia mendapati dirinya melambat di udara. Dia mulai jatuh di detik berikutnya. Sosok yang menyerangnya berhenti sejenak di udara, membuat semua orang bisa melihat dengan jelas wujudnya. Kecil, pikiran pertama yang dimiliki semua orang. Itu adalah burung berwarna giok dengan paruh merah. Itu terlihat seukuran telapak tangan pria, tetapi sepasang mata gioknya memancarkan tatapan yang sangat tajam. Burung iblis Zamrud. Lan Xuanyu berseru pelan, ekspresi keheranan melintas di matanya. Keterkejutannya berasal dari fakta bahwa binatang jiwa ini sama sekali tidak seperti semua panggilan mereka dalam tes pemanggilan mereka. Mereka tidak pernah memanggil Emerald Demon Bird saat mereka berkoordinasi bersama. Dari pengujian mereka, dia menggunakan Blue Silver Grass bermotif emas dengan tangan kanannya untuk memperbesar gerbang pemanggilan menjadi makhluk pemanggil yang kurang lebih terkait dengan naga.
Ini memberi Lan Xuanyu lebih banyak pengetahuan tentang jiwa bela dirinya sendiri. Dia memiliki firasat samar bahwa Blue Silver Grace berpola emas itu terkait dengan naga, kemungkinan besar pembuluh darah naga. Chapter 119, Terrifying Emerald Demon Bird. Tapi Emerald Demon Bird di hadapannya tidak pernah dikatakan berhubungan dengan naga, juga bukan makhluk jiwa dengan garis keturunan naga. Mungkinkah ada yang salah dengan pemanggilannya? Tentu saja, Emerald Demon Bird tidak lemah. Sebaliknya, dengan pengetahuan Lan Xuanyu tentang Soul Beast, dia sangat yakin bahwa Emerald Demon Bird ini adalah yang terkuat dari semua Soul Beast yang telah mereka panggil sebelumnya. Itu dikenal sebagai burung ganas di dunia binatang buas, sangat ganas, ia sangat menikmati menyerang binatang buas lainnya dan memakan otak mereka. Tidak hanya cepat, serangannya juga sangat kuat dan akan mengincar kepala makhluk hidup lainnya. Pada saat ini, Jin Xiang memiliki lubang di dahinya saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh dari langit. Dia jelas telah tertusuk kepalanya olehnya, dan Flaming Double Wing bahkan tidak berhasil melakukan kontak dengan burung ini. Itu sebenarnya adalah burung iblis Zamrud. Emerald Demon Bird pada dasarnya adalah musuh bebuyutan dari hampir setiap Soul Beast tipe terbang, karena kecepatan ledakan dan serangannya terlalu menakutkan. Namun, untuk penerbangan jarak jauh, Emerald Demon Bird tidak bisa dibandingkan dengan Green Rock. Tapi untuk jarak pendek, hampir tidak ada Soul Beast tipe terbang yang bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berada tepat di depan Li Pengbin. Dia bahkan tidak bisa memblokir Flaming Bird, apalagi Emerald Demon Bird. Saat Lan Xuanyu tercengang, Li Pengbin juga jatuh dari langit. Sinar cahaya menyala lagi. Tang Yuege hanya punya waktu untuk mengeluarkan pistolnya tetapi dia jatuh dari langit dan berubah menjadi sinar cahaya juga. Sejak kemunculan pertama Emerald Demon Bird, ia telah membunuh 3 orang dan seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 2 tarikan napas. Dari tubuh dan warna burung iblis Zamrud ini, Lan Xuanyu secara kasar dapat mengatakan bahwa itu harus menjadi binatang jiwa 100 tahun. Binatang jiwa 100 tahun yang sama dengan garis keturunan yang berbeda akan membuat perbedaan kekuatan dunia. Bahkan jika mereka berenam bekerja sama, itu tidak akan cukup untuk melawan burung iblis Zamrud ini. Setelah membunuh Tang Yuege, Emerald Demon Bird berbalik dan menatap tim Lan Xuanyu dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya. Qian Lei mengakhiri pemanggilan tanpa ragu-ragu, dan begitu dia mengakhirinya, Emerald Demon Bird sudah terbang, hendak menerkam dan menyerang. Orang ini terlalu ganas bahkan ingin menyerang pemanggil. Sinar cahaya menyala dan gerbang pemanggilan menghilang bersama dengan Emerald Demon Bird. Tim Lan Xuanyu mungkin menang, tetapi mereka bermandikan keringat dingin. Kenapa masih sangat tidak bisa diandalkan? Tidak bisakah kamu mengendalikannya? Liu Feng berkata dengan putus asa pada Qian Lei. Qian Lei tersenyum pahit. Aku juga ingin bisa mengendalikannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa saat itu. Itu terlalu ganas. Saat pikiranku melintas, seolah-olah itu telah tersulut. Untungnya, itu masih menyerang lawan yang saya indikasikan sebagai musuh di pesan saya terlebih dahulu. Pria yang baik, sangat luar biasa. 2 pertempuran, 2 kemenangan dan semuanya berkat makhluk panggilan Qian Lei. Siapa yang berani mengatakan bahwa Qian Lei buruk sekarang? Tidak bisa diandalkan. Dengan Lan Xuanyu di sekitarnya, pemanggilannya telah melampaui orang-orang seusia dan kultivasi mereka. Tim Lu Qianxun tidak akan memiliki akhir yang berbeda seandainya mereka yang berhadapan dengan Emerald Demon Bird. Hanya Master Jiwa dengan 4 cincin ke atas yang memiliki kesempatan untuk mengendalikan burung iblis Zamrud 100 tahun. Secara relatif, keterampilan jiwa perlambatan Chang Jianyi mungkin memiliki beberapa efek, tetapi kultivasinya terlalu lemah sekarang dan dia juga tidak dapat mengendalikannya. Kami hanya harus memenangkan 3 pertandingan lagi. Karena lawan baru muncul terlalu cepat, Qian Lei tidak bisa beristirahat sama sekali, dan saat kekuatan jiwanya pulih ke potensi penuhnya, dia segera membuang koin pemanggilannya dan dipanggil sekali lagi. Saat ini, para guru sedang menonton dari luar, termasuk Yin Tianfan dan Ji Hongbin. Final adalah tes terpenting untuk menilai siswa semester ini. Apalagi digelar di arena hari ini. Ketika para guru menyerahkan laporan metode penilaian kepada Yin Tianfan, dia setuju tanpa ragu. Dia juga ingin melihat seberapa banyak muridnya meningkat selama periode pembelajaran ini. Apakah ini dianggap sebagai teknik martial Soul Fusion? Yin Tianfan bertanya pada Ji Hongbin, yang berada di sebelahnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa dengan bantuan Lan Xuanyu,
Pemanggilan Qianlei menjadi lebih andal dan selalu dapat memanggil makhluk yang kuat setiap saat, menyingkirkan lawan mereka dengan mudah. Ji Hongbin mengerutkan alisnya. Sulit untuk mengatakannya, tapi seharusnya belum berada di level Martial Soul Fusion. Mereka semua masih berada di ring pertama dan bahkan jika mereka memiliki teknik Martial Soul Fusion, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Apakah Anda memperhatikan bahwa Lan Xuanyu tidak hanya meningkatkan Qianlei tetapi juga Liu Feng? Ketika Liu Feng menyandarkan punggungnya padanya, jiwa bela diri tombak naga putihnya mengembangkan peningkatan sifat es, memungkinkannya untuk menyingkirkan lawan dengan mudah. Dari sudut pandang tertentu, Lan Xuanyu membantu, bantuan yang sangat kuat. Yang paling penting, target bantuannya adalah dua jiwa bela diri yang sama sekali tidak berhubungan. Apakah itu berarti jiwa bela dirinya dapat meningkatkan jiwa bela diri apapun? Jika itu masalahnya, maka itu luar biasa. Lebih jauh lagi, Lan Xuanyu juga bukan master jiwa tipe bantuan murni. Ketika dia berada di akademi sebelumnya, dia termasuk tipe kontrol. Dia kuat dalam bertarung juga dan merupakan jiwa bela diri kembar. Dengan mengatakan itu, Ji Hongbin tampak tercengang, sepertinya Lan Xuanyu benar-benar diberkati oleh surga. Satu-satunya masalah adalah peningkatan kekuatan jiwanya terlalu lambat. Sementara siswa lain sudah berada di peringkat 18, dia baru saja mencapai peringkat 16. Semakin lambat kultivasi kekuatan jiwa seseorang, semakin lebar celahnya di masa depan, dan ini pasti mengkhawatirkan. Yin Tianfan sedikit mengangguk. Muridku ini cukup menarik. Kekuatan spiritualnya sudah 200 poin, saya tidak mengharapkan ini. Tidak buruk, tidak buruk. Ji Hongbin berkata, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin jiwa bela diri anak ini terlalu kuat atau unik, yang menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat dengan lambat. Kami masih harus terus memantau, jika tidak, betapapun berbakatnya, dia tidak akan bisa menjadi elit tanpa dukungan kekuatan jiwa. Apakah itu penting? Yin Tianfan mengangkat bahu dan berkata, harapan saya untuknya bukan pada aspek pertempuran, tetapi meneruskan warisan saya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bisakah dia dibandingkan dengan armada luar angkasa? Ji Hongbin menatapnya dengan makna yang dalam di matanya. Pergi ke sana dan katakan ini, lihat apakah ada yang akan membantahmu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke atas. Yin Tianfan terdiam. Maksud saya dalam kondisi normal. Kekuatan spiritual Xuanyu meningkat begitu cepat, saya pikir dia mungkin bisa mencapai alam laut roh ketika dia berusia 12 tahun, mungkin memenuhi syarat untuk menjadi kapten yang memenuhi syarat. Menurut kecepatan perkembangan ini, dia bisa menjadi komandan armada pada saat dia berusia 30 tahun. Jika dia bisa lulus ujian masuk, garis waktu ini akan jauh lebih pendek. Yang terpenting, anak ini memiliki kualitas psikologis yang hebat dan ketahanan terhadap tekanan, saya sangat puas dengannya dalam aspek ini. Dia menunjukkan bakat luar biasa di usia yang begitu muda. Ji Hongbin meliriknya dengan curiga dan senyum langka muncul di wajahnya. Fatih, bagaimana dengan hal yang kita diskusikan sebelumnya? Yin Tianfan tersenyum tetapi ekspresinya tampak sangat ramah. Ji tua, jika Anda berpikir untuk merebut anak itu untuk diri Anda sendiri, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kamu benar-benar rubah tua yang licik, kata Ji Hongbin putus asa. Itu akan menyia-nyiakan bakatnya jika dia mengikutimu. Tidak bisakah Anda mengatakan betapa uniknya martial soul-nya? Dia benar-benar mampu menjadi elit, bahkan pemimpin pasukan elit. Apakah ini sesuatu yang bisa Anda berikan padanya? Yin Tianfan tertawa terbahak-bahak. Terserah, dia adalah muridku sekarang dan memanggilku tuannya. Mengapa Anda tidak bertindak lebih cepat? Mengapa Anda tidak membawanya masuk lebih awal? Aku, Ji Hongbin menyadari bahwa dia bukanlah lawan gendut ini dalam hal pertengkaran. Dia sebelumnya adalah rubah iblis generasi ini. Chapter 120, Successive Victories. Mereka menang lagi. Seruan para guru bisa terdengar. Benar saja, saat Ji Hongbin dan Yin Tianfan sedang berbicara, Lan Xuanyu dan timnya memenangkan pertandingan lainnya. Kali ini mereka mengalahkan salah satu tim peringkat rendah di kelas elit junior, dengan mengandalkan pemanggilan Qianlei seperti sebelumnya. Dia memanggil naga lapis baja merah, dan berkat nafasnya yang berapi-api, itu menekan lawan dan mereka tidak dapat bertarung, memungkinkan tim Lan Xuanyu untuk mengklaim kemenangan. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Setelah memenangkan pertandingan ini, Qianlei langsung duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Dalam rencana awal mereka,
Qianlei seharusnya bisa menyelesaikan 4 pemanggilan, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi selama pemanggilan kedua. Tidak hanya Emerald Demon Bird yang sulit dikendalikan, itu juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual Qianlei. Juga, saat dia mencoba mengendalikannya, dia menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan 3 panggilan, Qianlei telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Dia hanya bisa bermeditasi di tempat dan mencoba memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat sehingga dia bisa menggunakannya lagi untuk pertandingan nanti. Namun, tim mereka sudah memenangkan 3 pertandingan hanya melalui pemanggilannya saja dan meletakkan dasar yang kokoh. Lampu menyala dan 3 sosok lainnya muncul di depan mereka. Sebelum ketiga sosok ini menjadi jelas, Lan Xuanyu dan Liu Feng, yang sudah memiliki rencana, maju ke depan. Lan Xuanyu memimpin. Dengan kaki kanannya ke depan, semua kekuatannya terkonsentrasi pada betisnya, dan pada detik berikutnya, dia menyerang ke depan seperti peluru artileri. Pada saat yang sama, Blue Silver Grace berpola emas melilit lengan kanannya. Cahaya putih menyala, dan Liu Feng datang menyerang dari belakang dengan mengandalkan kecepatannya, yang tidak ada duanya di Elite Junior Class. Dia segera berada di depan Lan Xuanyu pada saat berikutnya. Lan Xuanyu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke punggung Liu Feng. Dia merasakan dorongan kuat sebelum meridiannya melonjak dengan panas dan manik. Kedua mata di kepala naga tombak naga putih Liu Feng mulai memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya tombak itu keluar, seluruh esensi, energi, dan auranya langsung berbeda. Arena itu hanya sepanjang 30 meter dan dengan salah satu dari mereka mendorong dan yang lainnya berlari, kecepatan Liu Feng sudah mencapai titik ekstrim. Ketiga orang itu baru saja muncul dan Liu Feng sudah mendekat. Dengan tangannya memegang ujung tombak, dia mengayunkan tombak naga putihnya dan melemparkannya ke atas, menyelimuti mereka bertiga dengan kekuatan tombaknya secara instan. Soul Masters akan membutuhkan waktu untuk melepaskan jiwa bela diri mereka di arena setelah tiba, sementara keuntungan terbesar dari juara bertahan adalah dapat melakukan langkah pertama. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan Liu Feng memanfaatkan sebagai penggerak pertama dan berjuang dengan potensi penuh mereka. Ketiga siswa itu baru saja muncul, namun tombak naga putih sudah ada di sana. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka merasakan kekuatan yang kuat menyerang mereka. Mereka terlempar ke atas pada saat yang sama dan tubuh mereka kehilangan kendali. Liu Feng terlalu cepat, dia mengangkat 3 orang dalam satu sapuan, dan tombak naga putih di tangannya berhenti sejenak di udara saat aura yang sangat gagah berani meledak. Tombak naga putih menghantam ke bawah dan menjadi sinar cahaya saat jatuh dari langit. Sasarannya adalah siswa di tengah. Setelah tersapu oleh tombak naga putih, ketiga siswa ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan jiwa bela diri mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa memblokir serangan ini dari Liu Feng. Siswa di tengah segera diiris oleh ujung tombak di dahi, membelah tubuhnya menjadi 2 saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga menyusul dari belakang. Dia melompat dan menabrak Liu Feng, yang berada di udara. Ketika kedua orang itu melakukan kontak dekat, dia mendorong dengan tangan kanannya dan membantu Liu Feng menyelesaikan perubahan arah. Dia membantunya menyerang siswa di sebelah kanan, yang berhasil melepaskan jiwa bela dirinya saat dia jatuh dari langit. Sementara Lan Xuanyu menggunakan kekuatan lawan untuk menerkam siswa di sebelah kiri. Liu Feng merasakan peningkatan dari Blue Silver Grace berpola emas dan hanya bisa menyerang sekali, tetapi peningkatan kedua Lan Xuanyu tiba dan dia tiba-tiba memiliki momentum. Tombak naga putih menutupi langit dengan cahaya tombak dan benar-benar mengurung lawan di bawah ujung tombaknya. Lan Xuanyu membuka tangannya lebar-lebar seperti burung besar dan menyerbu ke arah lawan di sebelah kiri. Lawan baru saja melepaskan jiwa bela dirinya dan itu adalah jaring besar yang hendak menjebak Lan Xuanyu. Namun, Lan Xuanyu menekan tangan kirinya ke bawah dan membentuk pusaran air. Kekuatan keras dari rotasi menyebabkan jaring besar tersangkut di pusaran, dan pada saat berikutnya, tinju kanannya turun dari langit. Ini adalah tinju yang berisi kekuatan dari meridiannya dan kekuatan dari seluruh tubuhnya, yang dipicu oleh Blue Silver Grace berpola emas. Ledakan. Tinjunya mendarat di tengah jaring besar tempat siswa itu berada. Dia menabrak bahu lawan, yang berada di belakang jaring, dengan tekanan luar biasa. Suara patah tulang bergema, dan tinju Lan Xuanyu hanya menghancurkan lawan ke tanah. Duri es dari tangan kirinya menembus jaring besar dan mengakhiri pertarungan. Di sisi lain,
Di bawah cahaya tombak Liu Feng, lawannya tertangkap basah dan juga ditembus. Dia penuh dengan luka menganga dan ditinggalkan dengan luka yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Tamat. Dari awal hingga akhir, pertempuran ini bahkan lebih cepat daripada pemanggilan yang dilakukan Qian Lei sebagai kekuatan tempur utama mereka sebelumnya. Koordinasi antara Lan Xuanyu dan Liu Feng bisa dikatakan sempurna. Kuncinya adalah mereka cepat. Semua orang adalah siswa di Elite Junior Class, jadi berapa banyak celah yang ada. Jelas, itu tidak akan menjadi perbedaan besar, tetapi dengan tabrakan seperti itu, Lan Xuanyu dan Liu Feng mengandalkan kecepatan untuk mendapatkan keuntungan langkah pertama dan membunuh seseorang dalam hitungan detik, lalu menekan dua orang lainnya secara instan. Mereka tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk tampil sama sekali. Dapat dikatakan bahwa lawan mereka kalah dengan cemberut. Bahkan para guru tidak menyangka bahwa melakukan langkah pertama sebagai juara bertahan akan memiliki keuntungan seperti itu. Lan Xuanyu dan Liu Feng saling memandang, keduanya sedikit terengah-engah. Bagaimana mungkin mereka tidak memberikan segalanya selama rangkaian serangan barusan? Jika mereka tidak menekan mereka secara instan, mereka mungkin akan memasuki pertarungan, dan dengan 2 lawan 3, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kita lanjutkan nanti. Mu Zongtian segera menghentikan tes. Berkat kecepatan Liu Feng, keuntungan melakukan langkah pertama sebagai juara bertahan terlalu besar. Jika ini tidak disesuaikan, akan menjadi tantangan bagi lawan lain untuk mencoba melarikan diri dari taktik Lan Xuanyu dan Liu Feng. Mu Zongtian tampak tak berdaya dan menoleh ke Ji Hongbin. Guruji, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Kami tidak memikirkannya dengan hati-hati. Tanpa ragu, kerja sama antara Lan Xuanyu dan Liu Feng sama sekali tidak terduga. Kecepatan Liu Feng juga luar biasa. Cara paling sederhana adalah membuat arena lebih besar sehingga mereka tidak benar-benar dapat mengambil keuntungan dari menjadi penggerak pertama, tetapi melakukan hal itu sangat tidak adil bagi tim Lan Xuanyu. Ji Hongbin memandang Mu Zongtian dan berkata, biarkan siswa lain yang belum mengikuti tes menonton video pertandingan ini. Biarkan mereka memutuskan bagaimana mereka ingin beradaptasi. Mata Mu Zongtian berbinar, itu benar, jika mereka bisa bersiap sebelumnya, keunggulan penggerak pertama ini tidak akan begitu terlihat. Juga, itu akan menjadi ujian kemampuan beradaptasi bagi siswa lain. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan Liu Feng agak bingung di arena. Kekuatan jiwa mereka telah pulih dan Lan Xuanyu merasakan seberapa banyak kekuatan spiritualnya telah habis, itu masih dalam jangkauan yang terkendali. Ternyata, taktik ini cukup bagus. Liu Feng sudah mendapatkan momentum, dan saat pertandingan berikutnya dimulai, mereka akan dapat menggunakan taktik yang sama lagi. Tapi yang mengejutkan mereka adalah tidak ada lawan yang muncul di sisi lain. Itu berhenti. Mungkinkah mereka membiarkan mereka istirahat di antara ujian? Itu hal yang baik untuk bisa beristirahat. Kekuatan spiritual Qian Lei membutuhkan waktu untuk pulih, dan selama dia bisa menyelesaikan satu pemanggilan lagi, mereka mungkin bisa memenangkan pertandingan lain. Qian Lei, yang tampaknya paling tidak bisa diandalkan di antara semua siswa di kelas Elite Junior, sebenarnya telah menjadi kunci kemenangan mereka. Dengan pemanggilannya, hampir semua makhluk yang dipanggil bukanlah apa-apa yang bisa dilawan oleh siswa di kelas. Qian Lei yang paling tidak bisa diandalkan bahkan menjadi pilar asrama 333.